Sobat, dalam hal ini saya berkemungkinan Anda sekalian pernah mendengarkan kata delik biasa dan delik aduan kan? Delik biasa dan delik aduan biasanya ditemukan dalam perkara pidana. Dalam video kali ini saya akan membahas apa itu delik biasa dan apa itu delik aduan. Tujuan utama saya membahas ini hanyalah sebatas berbagi pengetahuan hukum bagi Anda yang kurang memahaminya, dan membuat menjadi paham hukum atau sedikit tidaknya dapat menambah wawasan pengetahuan hukum Anda sekalian. Untuk lebih jelasnya, apa itu delik biasa dan delik aduan, simak dan tonton sampai habis. Serta jangan lupa teman-teman yang baru berkunjung di channel ini untuk mengklik like dan subscribe-nya. Kemudian klik juga gambar loncengnya untuk dapat mengikuti video terbaru selanjutnya dari saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu durasi tonton Anda, mari kita ke pembahasannya. Let's go. Sobat, apa itu delik? Tentunya harus diketahui secara jelas untuk memastikan Anda paham dengan pengertiannya. Kemudian untuk memahami lebih lanjut tentang delik dan bahayanya. Apabila Anda penasaran terhadap cara memproses hukum perkara pidana yang terjadi, tentunya Anda harus tahu aturannya. Baiklah, kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum. Dalam bahasa Jerman dan bahasa Belanda disebut delik atau strafrecht, yang berarti tindak pidana. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut delik. Selanjutnya dalam bahasa kita, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, dan apabila dilakukan maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman pidana yang dapat diduga telah melanggar perbuatan hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam perkara pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada apa itu deliknya atau tindak pidananya. Mengenai delik, tentu saja sangat bahaya. Kenapa? Karena kejahatan dilakukan terhadap tubuh, nyawa, dan sebagainya. Semua pelaku pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasti tidak menyangka bahwa melanggar aturan adalah membahayakan. Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini ada dua jenis yang digunakan, yaitu yang pertama, delik aduan adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya membutuhkan pengaduan atau laporan dari orang yang dirugikan. Maka intinya dalam delik aduan ini adalah jika tidak ada aduan kepada pihak kepolisian atau penyidik, maka delik tersebut dapat diproses oleh hukum. Saya ambil contoh untuk dapat memudahkan pemahamannya Anda. Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Dalam penuntutan perbuatan pidana perzinahan tersebut harus diperlukan aduan, baik dari suami atau istri yang bersangkutan sebagai korban. Contoh lainnya, pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik.
pasal 322 ayat 1 tentang membuka rahasia orang lain, pasal 323 ayat 1 tentang membuka rahasia perusahaan, dan contoh-contoh lainnya. Nah, dalam contoh-contoh sebagian yang saya sebutkan tadi adalah itu merupakan delik aduan. Jadi, terkait dengan pengaduan yang pernah dilakukan ke pihak kepolisian oleh seseorang sebagai korban, maka hal tersebut dapat mencabut laporannya apabila terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 bulan setelah pengaduannya diajukan. Selanjutnya yang kedua, delik biasa atau delik yang bukan delik aduan. Delik biasa adalah perbuatan pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan. Pada delik biasa ini, pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan, melainkan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang menentukan apakah dan sampai di manakah hukum pidana akan dilaksanakan dengan menggunakan kepentingan publik sebagai ukuran. Saya ambil contoh delik biasa seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan contoh-contoh lainnya. Dalam perkara yang termasuk dalam kategori delik biasa tidak dapat dihentikan meskipun para pihak telah memutuskan untuk berdamai. Dengan demikian, delik biasa jika terjadi perdamaian antara pelapor dengan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga sampai ke persidangan. Itu intinya. Jadi, yang dapat menghentikan proses hukumnya adalah harus merujuk pada pasal 109 KUHP ayat 2, yaitu tidak terdapat cukup bukti. Kemudian, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan delik pidana atau tindak pidana. Dan selanjutnya yang terakhir adalah penyidikan dihentikan demi hukum. Dengan saya sudah menjelaskan apa itu delik biasa dan apa itu delik aduan, saya berharap kali ini Anda sudah dapat memahaminya dan sudah bertambahnya wawasan pengetahuan hukum Anda sekalian dalam konteks delik biasa dan delik aduan. Akhir kata dari saya sebagai pesan singkat, semangatlah untuk mentaati hukum dan jangan dilanggar. Bila Anda melanggarnya, risikonya adalah masuk penjara. Demikian dan semoga bermanfaat. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman supaya mengklik like dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang sudah mengkliknya, silakan klik hanya like-nya.